Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Ghazali Muzani. Saya Fernanda Sarasya Putra. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang alat terapi lampu infrared. Nah, alat lampu infrared yang kami miliki di sini adalah sebuah modul. Alat ini membutuhkan satu daya 220 volt AC dan menggunakan lampu infrared merek Philips dengan daya 150 watt. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang ada dalam modul infrared ini. Yang pertama kita akan bahas dari komponen eksterior. Di sini kita punya kabel power, lalu ada tombol menyala dan mematikan alat, lalu ada di sini ada housing lampu infrared, dan juga ada kabel lampu infrared. Nah, selanjutnya kita punya kontrol panel. Di sini ada tombol up. Tombol up ini fungsinya untuk menaikkan intensitas cahaya dan juga menaikkan pengaturan timer. Dan tombol di sini juga ada tombol down, yang mana fungsinya untuk menurunkan intensitas cahaya dan juga menurunkan lamanya waktu timer. Selanjutnya kita punya tombol start and enter. Nah, di sini fungsinya untuk memulai kerja alat dan juga mengpaus kerja alat. Lalu di sini ada tombol back and stop. Nah, tombol ini berfungsi untuk menghentikan pekerja alat dan juga untuk kembali ke dalam pengaturan sebelumnya. Lalu kita di sini punya layar LCD dan juga kita punya knob untuk fungsi knob ini untuk mengatur intensitas dari LCD. Lalu di sini kita punya interiornya. Mungkin di dalam sini ada komponen yang ada namanya power supply, lalu ada Arduino, lalu ada motor servo, lalu ada dimmer dan juga ada buzzer dan juga ada relay. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat operasional prosedur untuk modul infrared ini. Yang pertama yaitu sambungan kabel power ke alat dan ke stop kontak. Ini kabelnya sudah kami sambungkan. Selanjutnya ubah posisi saklar ke on. Nah, apabila display tidak muncul, kita bisa putar knob potensio ke kiri agar kontras LCD-nya naik. Saat display sudah muncul, kita bisa pencet start. Lalu akan muncul setting waktu di LCD. Kita bisa atur waktunya dengan menekan tombol up dan down. Nah, di sini ada dua macam pilihan untuk setting waktu. Yang pertama kita akan setting untuk menitnya dulu. Kita pakai berapa setting lagi? Oke, kita akan pakai settingan di 1 menit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tekan tombol start untuk mengatur detiknya. Nah, kita di sini gunakan detiknya untuk 0. Selanjutnya dapat dipencet tombol enter lagi untuk masuk ke pengaturan intensitas cahaya. Nah, di sini kita menggunakan intensitas cahaya 75% untuk lampu infrared ini. Nah, jika ingin menaikkan atau menurunkan intensitas cahaya, kita bisa menekan tombol up atau down. Setelah itu, jika setting sudah dirasa cukup, kita bisa pencet start dan alat akan mulai bekerja. Kita tinggal menunggu waktu untuk terapi sampai selesai. Skripsi mau boleh ya? Nah, jika waktu terapi sudah selesai, alat ini akan berbunyi. Jika sudah selesai menggunakan alat, kita dapat menekan switch on off ini untuk mematikan alat, lalu mencabut alat dari satu daya dan mencabut kabel power dari alat.
ini ada alat terapi yang memancarkan radiasi inframerah atau panas untuk memberikan efek pemanasan pada jaringan tubuh. Nah, panas ini menembus lapisan kulit bagian atas sehingga dapat membantu proses terapi. Untuk manfaat dari terapi infrared ini bisa disampaikan oleh siapa? Nah, yang pertama itu melancarkan peredaran darah, lalu yang kedua itu mengurangi nyeri otot dan juga sendi, lalu yang ketiga itu merelaksasikan otot, lalu yang keempat itu membantu mempercepat penyembuhan pada jaringan-jaringan kulit, lalu yang kelima itu mengurangi kekakuan pada tubuh. Selanjutnya untuk maintenance alat infrared terapi ini dibagi menjadi 3, yaitu maintenance harian, bulanan, dan tahunan. Untuk maintenance harian, kita dapat membersihkan alat dan lampu. Lampu juga bisa dibuka untuk dibersihkan. Setelah itu kita bisa cek kabel dan steker listrik atau steker yang berada di alat ini. Selanjutnya kita bisa pastikan lampu menyala dengan normal. Oke, selanjutnya untuk maintenance bulanan, yang pertama itu bersihkan reflektor alat yang mungkin ada di dalam interior alat ini. Lalu yang kedua itu cek baut dan juga sambungan. Selama modul ini mungkin ada beberapa baut ataupun sambungan yang selama dipakai itu berbulan-bulan itu ada yang kurang atau rusak. Nah, yang ketiga lalu uji fungsi timer dan juga intensitas cahaya. Kita bisa mengujinya menggunakan knob ini. Lalu juga untuk timernya kita menggunakan tombol up atau down. Ya, kita juga bisa menggunakan stopwatch untuk mengetahui apakah timer tersebut masih sama dengan real time atau tidak. Yang terakhir ada maintenance tahunan. Yang pertama kita bisa melakukan kalibrasi alat. Nah, dengan cara mengecek intensitas lampu ini apakah sama intensitas di setting dan intensitas real time. Lalu untuk yang kedua itu ganti bagian lampu. Selama pemakaian yang bertahun-tahun, mungkin lampu ini untuk intensitasnya sangat berbeda jauh saat pertama kali digunakan. Mungkin akan redup ataupun kurang sekali untuk pencahayaannya. Lalu yang ketiga, cek sistem kelistrikan dan juga grounding ini sangat penting karena kalau misalnya tidak dicek maka akan beresiko terjadi short ataupun terjadi pembakaran yang berlebihan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang troubleshooting untuk alat infrared modul ini. Yang pertama, jika alat tidak menyala, pertama kita bisa melakukan cek kabel power atau kita bisa mengecek kelistrikan yang ada di gedung. Nah, apabila yang kedua, lampu infrared tidak menyala, maka periksa lampu atau fuse atau sekring. Jadi di dalam alat ini mungkin ada lampu ataupun fuse yang rusak. Kalau misalnya lampu tidak menyala, maka harus dicek. Yang hal tidak tampil, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah memutar knob potensiometer untuk mengatur intensitas LCD, atau juga kita bisa mengecek cat daya, apakah cat daya itu diterima oleh alat. Lalu yang keempat, apabila timer itu tidak berjalan, nah di sini kita bisa periksa tombol yang ada di kontrol panel ini. Maka kalau misalnya tombol tidak bisa berfungsi, maka timer juga tidak berfungsi. Maka sistem timer juga harus dicek. Yang terakhir, jika panas dari lampu infrared itu kurang maksimal, kita bisa mengatur intensitas atau cek kondisi lampu. Nah, jika intensitas setting dan intensitas real time tidak sama, kita bisa mengganti lampu infrarednya.